Shalom, selamat Sabat bagi kita semua. Shalom. Terima kasih. Tentunya kita bersuka cita di Sabat Tuhan yang kudus ini. Kita boleh bertemu. Ya, kalau selama ini saya pernah beberapa kali datang ke Mount Moriah, langsung bisa bertemu langsung dengan Bapak Stus, dengan umat-umat Tuhan di Mount Moriah. Namun oleh sebab peristiwa yang sangat berkepanjang ya, dari pandemik kepada endemik ya, kita tidak bisa bertemu langsung, namun puji Tuhan oleh sebab kita dapat bertemu melalui virtual Zoom pada hari ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba untuk share screen. Tentunya kita bersuka cita ya, oleh sebab satu pertemuan yang indah melalui virtual Zoom kita dapat bertemu, dan terima kasih kami ucapkan kepada Gembala Jemaat Pendeta Tampu Bolon yang sudah menghubungi kami ya untuk boleh membawakan pekabaran firman Tuhan pada Sabat ini. Terima kasih juga kepada ketua jemaat, majelis jemaat ya, yang dengan sukacita telah memberikan kesempatan untuk kami membawakan firman Tuhan di Sabat Tuhan yang kudus ini. Selanjutnya, bagi semua anggota jemaat ya, juga tamu-tamu yang bergabung, kami ucapkan juga terima kasih sebab tanpa kehadiran saudara, ibadah Sabat ini tidak lengkap. Mungkin hanya kami bertiga atau berlima ya, Pak Pendeta Tampu Bolon ya. Ya, tapi dengan banyaknya umat-umat Tuhan, kami lihat hari ini ada yang mengikuti 81 ya. 81 peserta Zoom ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita di Sabat ini. Ya. Kiranya ibadah ini akan menjadi berkat rohani bagi semua umat Tuhan yang dapat bergabung. Semoga kasih, damai, berkat Allah tercurah berlimpah bagi kita semua yang mengikuti ibadah ini. Ya, terima kasih tadi pekabaran firman Tuhan melalui Sekolah Sabat sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Stefanus Wijaya dengan begitu jelas. Semoga akan menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah keluarga kami. Ya. Yang di tengah saya, ya, ini istri saya, ya Ibu Endang Tanjung, ya dari NTT, ya. Anak yang pertama di ujung laki-laki, Josafat Silitonga, ya sudah menyelesaikan S1-nya, ya. Kemudian yang kedua wanita Michela Silitonga, ya ambil ekonomi di UNAI, baru semester 2, ya. Kemudian yang paling kecil Vivaldi Valentino, kelas 9 di Pasir Putih. Ya, terima kasih. Ya, inilah keluarga kami. Semoga kita bisa berkenalan lebih jelas, ya, sehingga kita boleh dapat saling tegur sapa apabila bertemu suatu waktu kembali. Saat ini COVID-19 masih merajalela di mana-mana. COVID ini menyerang siapa saja, baik yang setia pada Tuhan atau yang tidak setia pada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati, ya. Kita perlu berhati-hati dan selalu ikuti protokol kesehatan. Ya, kita perlu berhati-hati. Ya. Kita tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut, tetapi harus berhati-hati supaya tidak kena. Ada seorang pendeta
Dia bilang begini, ya, saya berdoa kepada Tuhan supaya tidak kena kepada COVID. Namun sekiranya pun kena, biarlah COVID yang kena itu tidak diikuti dengan sakit yang berbahaya. Tetapi COVID itu dapat membentuk imun dalam tubuh. Ya, bagus juga ya. Ya, kita kena tapi nggak apa, nggak sakit, ya. Tapi jadi apa? Ada imun dalam tubuh untuk menolak COVID yang apa, yang berbahaya. Baiklah, Bapak Ibu, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan Allah, ya saya melihat pesertanya cukup banyak dari dalam dan luar negeri. Ya, ada Tante Heni juga, ada juga Ibu Orpa Ayor Baba, saya lihat ya dari US ya. Ya, dan umat-umat Tuhan di berbagai tempat di seantero Indonesia dan beberapa tempat di belahan dunia ya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pekabaran firman Tuhan yang sangat sederhana. Ya, tetapi mengajak kita untuk mengerti kembali ya, untuk apa aku dilahirkan? Untuk apa aku diciptakan di dalam dunia ini? Supaya kita memahami apa rencana Tuhan bagi kita secara pribadi. Ya, sehingga dalam hidup ini kita akan selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, untuk melanjutkan akan pekabaran firman Tuhan, baiklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, kami memohonkan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang sama menuntun setiap hati dan pikiran umat-umat Tuhan untuk kami memahami rencana Tuhan bagi kami secara pribadi, sehingga kami akan terus bekerja sama dengan Tuhan dalam hidup ini dan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, berbicaralah melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Oh iya, saya lihat juga tadi ada Pak Gibson Tampu Bolon ya. Ya. Jadi kami dekat-dekat di Pekanbaru, tapi kami bertemu melalui virtual Zoom juga. Ya, semoga nanti kita ada kesempatan untuk bertemu kembali seperti pada waktu baptisan kemarin. Baik, terima kasih. Beberapa pertanyaan yang kadang terlintas dalam pikiran. Apakah ini terlintas juga dalam pikiran saudara? Ya, apa itu pertanyaannya? Ya, pernahkah pertanyaan yang terlintas dalam pikiran Anda? Untuk apa aku dilahirkan? Ya, untuk apa saya dilahirkan? Ya, ini biasanya terjadi apabila kita mengalami satu musibah, ada masalah, ya, yang kita alami dalam hidup. Akhirnya kita berkata, Tuhan, untuk apa aku dilahirkan kalau seperti ini? Ya, iya. Mungkin kita mengalami suatu yang tidak menguntungkan. Ya. Apakah pertanyaan yang seperti ini juga ada terlintas dalam pikiran kita? Mengapa saya selalu mengalami kesulitan dalam hidup? Untuk apa aku dilahirkan? Hanya sulit terus. Sejak muda sampai tua selalu mengalami kesulitan dalam hidup. Ya, ya. Mengapa orang lain itu lebih berhasil daripada saya? Sementara saya ini setia loh pada Tuhan. Tapi sepertinya kurang berhasil. Jadi untuk apa saya diciptakan? Untuk apa saya lahir dalam dunia ini? Mengapa saya tidak seberuntung temanku? Ya, mengapa dia bisa di posisi jabatan yang seperti itu? Mengapa bukan saya di posisi itu? Ya, mengapa saya diperlakukan seperti ini? Sementara saya ya sudah melakukan yang baik yang dapat saya lakukan. Kenapa justru yang tidak baik diperlakukan kepada saya, sedangkan saya melakukan yang baik? Mungkin banyak pertanyaan yang terlintas dalam benak kita tentang mengapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah, banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mengerti tujuan hidupnya di dalam dunia, sehingga banyak yang menyia-nyiakan waktunya, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa fokus, ya, tidak fokus dalam belajar maupun bekerja, mudah frustrasi, gampang tersinggung dan emosi. Mengapa? Oleh sebab tidak mengenal diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah,
Untuk apa sebenarnya saya ada di dunia ini? Apa rencana Tuhan bagiku? Ayat firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Allah, pekabaran yang penting ini kita perlu sama-sama memahami. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita ada di dalam dunia ini untuk Dia, untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah sesungguhnya maksud Tuhan membuat kita ada di dunia ini saat ini. Ya, inilah sesungguhnya maksud Tuhan. Kita ada di sini bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan pula untuk melakukan apa yang saya mau untuk mengikuti kemauanku, ya. Tetapi Tuhan menjadikan kita, Tuhan menciptakan kita, ya, Tuhan membuat kita lahir dalam dunia ini, ya, untuk melakukan segala sesuatu yang akan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Ya, inilah maksud Tuhan dalam menciptakan kita. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, lalu ditempatkan di Taman Eden, mereka diciptakan hanya untuk melakukan perbuatan yang baik saja. Tadi Bapak Stefanus sudah menjelaskan panjang lebar tentang kejatuhan manusia. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Ya, pilihan, ya, power of choice. Ya, jangan salahkan setan. Memang penggodaan selalu ada di mana-mana, ya. Ya, tapi yang mengambil keputusan adalah kita sendiri. Kita perlu menggunakan power of choice kita, ya, kuasa memilih. Ya. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, lalu ditempatkan di Taman Eden, mereka diciptakan hanya untuk melakukan perbuatan yang baik saja. Ya. Mereka hanya tahu melakukan suatu perbuatan itu apa? Perbuatan baik, perbuatan baik. Setan datang ke Taman Eden menggoda manusia pertama itu dengan menawarkan kepada manusia pertama itu suatu pengetahuan yang lain, yaitu supaya Hawa dan suaminya Adam memiliki pengetahuan bukan saja tentang yang baik, tetapi juga tentang yang jahat. Ya, ini jago ini setan untuk apa? Memutarkan supaya manusia ada apa? Ada satu kemauan, ya, untuk apa? Mengadakan satu yang lebih ataupun mendapatkan sesuatu yang lebih yang diharapkan, ya. Ketika manusia diciptakan, mereka hanya diberi pengetahuan untuk melakukan apa yang baik, hidup untuk berbuat baik. Jadi perlu kita ingat bahwa ajakan untuk berbuat jahat itu datangnya dari si iblis. Ingatlah, Tuhan menciptakan kita hanya diberi pengetahuan untuk berbuat yang baik. Bila suatu saat engkau disepelekan, dijelek-jelekkan kepada yang lain, jangan balas dendam dan jangan balas rasa kesal dan sakit hatimu. Bawakan itu dalam doa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengubahnya, atau Tuhan yang akan membalaskannya, sebab firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Saudaraku, hak pembalasan adalah hak Tuhan. Bagi kita jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Dalam Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Kita ini buatan Tuhan, ya. Kita ini milik Tuhan, ya. Siapa menjamah kita, menjamah biji mata Tuhan. Jadi kita tidak perlu membalas jahat dengan jahat, karena lawan mereka yang melakukan jahat kepada kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan katakan, siapa yang menjamah kamu, menjamah biji matanya. Bila suatu saat kita disakiti seseorang, difitnah atau tidak diberi posisi yang baik untuk sesuatu tugas dan tanggung jawab,
terlintas dalam pikiran untuk membalas dengan berbuat jahat. Atau mungkin kita jengkel dengan seseorang. Kemudian timbul pikiran jahat dalam pikiran kita. Cepatlah kita sadar. Ingat, ya, itu bukan dari Tuhan. Pikiran jahat itu bukan dari Tuhan, tetapi dari si jahat atau si setan. Mengapa? Sebab dari mulanya Tuhan menciptakan kita dengan memberikan pikiran yang baik-baik saja. Ya, jangan ikuti melakukan yang jahat, karena itu datangnya dari si jahat. Firman Tuhan berkata dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Allah, jangan pernah berbuat yang jahat. Mari kita terus berbuat yang baik, karena kita berasal dari Allah. Sebuah kutipan mengatakan, jangan pernah lelah melakukan kebaikan, meski itu hanya hal yang kecil. Terkadang, hal kecil sekalipun mampu memberikan kebahagiaan di hati orang lain. Ya, jangan pernah lelah melakukan apa? Kebaikan. Ya, terima kasih jemaat Mon Moria yang sangat suka melakukan kebaikan. Ya, ya. Saya dengarkan bagaimana Pak Stefanus suka memperhatikan orang lain. Ada Tante Heni juga. Ya, Tante Orpa juga banyak cerita-ceritanya tentang apa? Ya, cerita membantu orang lain dan saudara-saudara yang lainnya yang suka peduli dan memperhatikan. Ya, kutipan ini dikatakan jangan pernah lelah melakukan kebaikan. Walau kita tidak apa? Tidak terima langsung kebaikan itu. Ya, saya sebutkan ada 3 tingkat ataupun level kebaikan. Ya, level yang pertama, ya, berbuat baik tingkat pertama, yaitu berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita. Ya, ya. Jadi hal ini sangat penting. Buat baik kepada orang yang baik kepada kita. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mari kita lakukan yang baik kepada mereka yang baik kepada kita. Ini anjuran Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, berbuat baik dengan orang yang dekat dengan kita itu adalah hal yang baik. Ya, tetapi ajakan Tuhan bukan sampai di situ. Ya, bukan sampai di situ. Apakah cukup hanya berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita? Ternyata bukan sampai di situ. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja kepada kita, apa kata Tuhan? Ya, dalam Lukas pasal 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, kita diajak oleh Tuhan untuk melakukan lebih daripada sekedar yang orang jahat bisa lakukan. Orang jahat setia, ya, kepada janjinya kepada temannya. Bagaimana dengan kita? Ya, kita perlu setia juga, tapi harus lebih daripada itu. Tuhan katakan, kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa jasa kita? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Perbuatan baik ini yang sering kita lakukan. Ya, ini adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Lakukanlah terus. Ya, tetapi bila kita hanya di tahap ini saja, berarti kita masih di level 1 dalam berbuat baik. Ya, oke, kita coba masuk ke level yang kedua. Ya, mari kita tingkatkan level berbuat baik kita, bukan hanya kepada yang dekat dan yang baik kepada kita. Level yang kedua, berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka. Siapa itu? Siapa saja. Ya, kita bisa tolong, kita bisa buat baik. Ya, mungkin oleh karena kita iba, simpati, ya, merasa kasihan, ya, yaitu mereka yang tidak berbuat apa-apa pada kita, tapi kita apa? Kita peduli dan memperhatikan mereka. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 katakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Ya, jadi kita diajak supaya apa? Level pertama itu yang pertama harus dilakukan kepada kawan-kawan seiman. Tapi jangan lupa harus naik ke level kedua juga
kepada siapa? Kepada orang lain yang membutuhkannya. Ya, ya, tanpa mengharapkan balas jasa. Baik, yang ketiga, coba kita masuk ke level yang ketiga. Berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat. Wah, ini gampang dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Yaitu berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat, musuh, atau mereka yang membenci kita. Ya, ini gampang dihotbahkan oleh pendeta Silitonga. Berbuat baik kepada musuhmu, gampang. Ya, tapi untuk kita melakukannya membutuhkan penyerahan kepada Tuhan, pergumulan yang sungguh-sungguh. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, inilah berbuat baik level 3. Ya, mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci. Ya, ini tidak gampang dilakukan, membutuhkan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Mengapa berbuat baik kepada orang jahat? Ya, mengapa kita harus berbuat baik kepada orang jahat? Yang pertama, siapa tahu dia bisa berubah dan bertobat. Dengan kita apa? Buat baik, ya, bawa kepada Tuhan. Yang kedua, siapa tahu dia tidak masuk surga. Ya, ya, dia tidak masuk surga. Jadi kita nggak bisa buat baik lagi sama dia di surga. Jadi kita buat baik kepadanya di bumi ini. Ya, ya. Mari kita berbuat baik kepada siapa? Kepada semua orang, termasuk orang yang memusuhi dan membenci kita. Baik. Selanjutnya dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ya, ini adalah satu ayat, ya, sebutan Yesus, ya, penyampaian Yesus supaya dilakukan oleh umat-umatnya. Dan ini adalah sesuatu penyampaian yang membutuhkan hati yang diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita mau meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan? Ya, biasanya kalau kita meminjamkan, kita harapkan balasan lebih besar. Ya, tapi Tuhan katakan pinjamkan dan jangan harapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin konsepnya ini bukan pinjamkan tapi apa? Berikan. Ya, berikanlah. Ya, jangan ingat-ingat. Jangan anggap itu menjadi apa? Pinjaman. Tapi berikan dengan apa? Dengan sukacita. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Allah, terkadang kita jengkel kepada seseorang. Kita sudah berbuat baik, tetapi sepertinya dia kelihatannya kurang baik kepada kita. Bahkan kita terpancing, ya, untuk membalas berbuat yang jahat kepada mereka. Berikut ini ada sebuah tips membalas kejahatan. Ya, bagaimana supaya kita membalas kejahatan? Inilah tips dari firman Tuhan. Membalas kejahatan. Dalam Roma pasal 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Inilah tips yang diberikan oleh firman Tuhan Alkitab. Bagaimana membalas kejahatan. Ya, tips yang Tuhan katakan. Selanjutnya, yang kedua dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, tips yang pertama, kalau seterumu lapar, berikan dia makan. Dia haus, beri minum. Yang kedua, ya jangan pikirkan yang jahat, tapi usahakanlah senantiasa membalas dengan yang baik. Inilah pernyataan Tuhan. Untuk itulah kita ada di dalam dunia ini, untuk melaksanakan misi Kristus yang memuliakan namanya. Saudaraku, mengapa kita harus berbuat baik? Dan berapa lama perbuatan baik itu dilakukan? Dalam Galatia 6, perintah dari Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuatlah baik, berbuatlah baik. Dan ini janji Tuhan. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Cepat atau lambat. Ya, kita akan terima balasannya. Kalau bukan dari manusia, dari Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama, dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ya, lemparkanlah rotimu ke air. Kalau roti dilempar ke air, dia hancur. Ya, tapi ini tentu maksudnya adalah, ya, kita perlu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melakukan hal yang baik. Ya, maka kita akan apa? Mendapatkan hasilnya. Ya, saya baca ada sebuah kesaksian dari Melanie Subono. Ya, dia menjadi salah satu public figure di tanah air dengan kisah inspiratif, ya, yang mencuri perhatian banyak orang. Dia bertemu dengan seorang tukang ojek setelah 23 tahun, ya, dan tukang ojek itu ternyata adalah seorang anak yatim yang tinggal, ya, di panti, ya. Setelah tukang ojek itu membawa Melanie dengan dia punya ojeknya, sepeda motor, ya. Kemudian dia katakan, kakak lupa ya, kenapa? 23 tahun yang lalu, saya adalah anak panti, yatim piatu. Pernah kakak ajak ke Dufan. Sampai di sana, sendal saya putus. Dan saya menangis. Lalu kakak datangin saya, lalu beliin sebuah sendal baru. Saya nggak akan lupa, Kak, sejak itu. Saya berusaha baik dengan semua orang. Inilah ditulis oleh Melania, 23 tahun. Kebaikan membelikan sendal kepada seorang anak, dia terus melakukan yang baik bagi siapa? Bagi orang lain. Ya, cerita tentang seorang anak, ya, yang mencuri obat di toko. Ya, banyak kisah-kisah inspiratif. Kisah-kisah tentang apa? Tentang berbuat baik, mendapatkan balasan kemudian. Ya, kisah ini menceritakan anak ini oleh sebab orang tuanya sakit, dia pergi ke toko obat dengan dengar orang apa obat yang cocok. Ya, begitu tidak diperhatikan, dia ambil itu obat. Begitu diambil obat, ya, ini cerita di Tiongkok, ya. Kemudian akhirnya ketahuan, disorakin, orang kejar dia, tangkap dia, pas di depan toko penjual mie ayam. Lalu bapak ini seorang penjual penjual mie ayam katakan, oh jangan dulu hakimi anak kecil, tanya dulu kenapa dia apa? Melakukan pencurian. Waktu ditanya, oh iya, saya punya bapak sakit, ya sudah 5 hari sakit, dan kami sudah 3 hari tidak makan. Mama saya sudah tidak ada. Saya takut bapak saya meninggal, nanti saya tinggal dengan siapa? Nggak bisa beli obat. Ya, lalu pemilik toko mie ayam ini katakan, kamu sudah dengar semua, kenapa dia mencuri? Oke, biar obat itu saya bayarkan, ya, dan kemudian ini nak bawa 2 porsi mie ayam, satu untukmu, satu untuk orang tuamu. Ya, kisah itu berlanjut terus. Ya, orang penjual toko mie ayam ini sudah mulai apa? Sudah mulai tua. Si anak ini ternyata punya cita-cita supaya dia bisa mengobati orang lain. Dia menjadi dokter. Ya, dan dalam kisah itu diceritakan anak ini menjadi satu dokter spesialis di suatu tempat, dan penjual mie ayam ini kemudian sakit, masuk ke sana, ya, tidak bisa membayar obatnya, tapi si anak ini menjelaskan bahwa uang obat semua sudah lunas. Waktu ditanya siapa yang melunaskan, oh si pemilik rumah sakit. Dan setelah diketahui pemilik rumah sakit ini adalah dia yang ditolong oleh bapak penjual mie ayam pada waktu masih kecil. Ya, lama setelah itu baru didapatkan balasannya. Ya, kita juga mengetahui cerita tentang mahasiswa yang ada di Stanford University, USA, yang bernama Herbert Hoover. Ya, dikisahkan tentang kehidupannya seorang anak yatim piatu. Tahun 1892, Herbert Hoover kuliah di Stanford University sebagai seorang anak yatim piatu. Dia berusaha mencari dana untuk kebutuhan hidupnya dan kebutuhan biaya perkuliahannya. Namun kesulitan yang dia dapatkan, ada jalan keluar. Bersama dengan temannya, mereka mau mengadakan konser. Sebab pada zaman itu yang tahu musik belum terlalu banyak orang. Tapi ada seorang dari Polandia, ya, Pak Ignacy Paradis, ya, dia seorang orang muda
yang sangat bersemangat, ahli dalam apa? Dalam piano, alat musik. Setelah berbincang dengan manajernya, disetujui dana boleh disetorkan 2.000 US dollar, maka konser akan diadakan. Mereka setuju. Yang penting lebih dari 2.000 adalah milik mahasiswa ini. Mereka berusaha untuk buat undangan, cetak sana sini, ya jual sana sini. Pada waktu hari hanya sudah hampir tiba. Dihitung-hitung uangnya hanya ada 1.600. Tapi konser tidak bisa ditunda lagi. Maka mereka meminta untuk langsung bicara dengan Ignatius Federowski. Ya, mereka bawakan 1.600 dolar US ditambah dengan kertas, secari kertas yang ditulis dengan angka 400 US dollar. Ya, mereka bawakan kepada Federowski dan mengatakan 400 dolar ini kami akan bayar kembali. Ya, setelah selesai konser. Kami akan usahakan dari manapun akan kami berikan. Ya, pada akhirnya mereka sepakat. Ya, mereka setelah bertemu dan Federowski menerima akan 1.600 US dollar. Dia terima juga kertas ya yang dituliskan 400 US dollar. Ya, lalu dia ambil itu kertas, dia sobek kertas itu, lalu dia berikan kembali uang 1.600 US dollar kepada kedua mahasiswa tersebut. Lalu dia katakan, ambil ini uangmu, ya, ambil ini uang kalian. Ya, mereka bingung, bagaimana? Ya, konser akan jalan. Dia kata konser tetap berjalan. Bagi saya hanya menyanyi dan memainkan musik tidak sulit. Tapi bagi kalian 1.600 dolar sangat penting untuk melanjutkan pendidikan. Ya, kisah itu tidak berakhir sampai di sana. Demikianlah keduanya bertumbuh menyelesaikan pendidikan sampai kemudian Federowski diketahui menjadi Perdana Menteri di Polandia. Saat Perang Dunia yang pertama 1933 dan selanjutnya. Pada waktu dia menjadi Perdana Menteri, terjadi kelaparan di Polandia. Ada 1.500.000 umat manusia yang kelaparan. Bagaimana mengatasinya? Federowski coba mencari dari mana donor yang dapat. Lalu mereka dapatkan Amerika membuka tempat untuk memberikan donor. Dan pada saat itu, ya, Herbert Hoover adalah presiden Amerika di sana. Pada waktu diminta pertolongan, dengan sukacita diberikan pertolongan. Dan akhirnya selamatlah 1.500.000 penduduk Polandia dari kelaparan dan kematian. Kemudian dalam kisah itu diberitahukan bahwa Federowski ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Dia datang ke Amerika dan bertemu dengan Herbert Hoover. Pada waktu dia menyampaikan ucapan terima kasih, Herbert Hoover yang adalah Presiden Amerika yang ke-31 katakan, apakah Anda mengingat kembali beberapa tahun yang lalu di Stanford University, 2 anak yatim yang Anda biayai, yang ingin mengadakan konser musik, tapi tidak mencukupi dananya. Tapi Anda memberikan dana itu seluruhnya kepada mereka. Itu adalah saya salah satunya. Kita melihat lama setelah perbuatan baik, akhirnya perbuatan itu kembali diterima. Saudaraku, siapakah aku? Ya, hamba Tuhan Pendeta Johnny Lubis sering mengkhotbahkan ini. Who am I? Who are we? Ya, siapa aku ini? Seperti Tuhan berkata kepada Yeremia, dia juga berkata kepada kita. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan penebus kita berkata dalam Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau. Saudaraku, siapa kita? Kita adalah ciptaan Tuhan yang ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat menghargai kita. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, dengan nyawanya sendiri, jadi untuk menyelamatkan kita.
Oleh sebab itu, ya, kita diajak untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini, ya, dengan cara berbuat yang baik. Mengapa kita harus berbuat yang baik, saudaraku? Berbuat baik, ya. Mengapa kita harus berbuat baik? Jangan lupa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, Tuhan katakan supaya kita hidup, ya, memuliakan namanya dengan cara berbuat baik. Kenapa kita berbuat baik? Sebab berbuat baik itu adalah perintah dari Allah sendiri. Yang pertama, berbuat baik itu adalah perintah dari Allah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 18 mengatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ya, di sini disatukan dia, berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 4 kata yang sama diulangi dengan kata yang berbeda. Ya, 4 makna yang sama diulangi dengan kata yang berbeda. Ya, supaya umat-umat Tuhan melakukan yang baik. Berbuat baik itu perintah dari Tuhan. Apa maksud Allah dengan harta kita? Ya, Dia memberikan harta bagi kita, apakah tujuannya hanya untuk kita? Ya, di dalam Christian Service, harta di tangan manusia adalah merupakan ujian bagi diri. Apakah manusia itu setia dan dapat dipercaya di dunia ini untuk menentukan apakah manusia itu layak untuk mengelola perkara-perkara yang tadi. Saudaraku, dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita salurkan kepada yang membutuhkannya. Saya tahu bahwa jemaat di Mount Moriah adalah orang-orang yang baik hati. Ya, saya hanya mengingatkan kembali supaya kebaikan hati itu tetap dilanjutkan, ya, untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, selanjutnya dikatakan dalam tulisan Roh Pembuat, Allah tidak akan mencurahkan Roh Kudus apabila kita masih bersifat lemah. Ya, oke, mari Tuhan memberikan berkat-Nya. Tujuannya, ya, bukan hanya untuk keperluan kita saja. Ya, sebab Yesus sudah katakan apa? Orang-orang miskin selalu ada padamu, ya, sampai Tuhan datang. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, kita cenderung berpikir, apa yang saya dapat dari gereja ini? Apa yang dibuat umat Tuhan di dalam gereja ini untuk saya? Ya, namun Tuhan ingin supaya kita berpikir sebaliknya. Apa yang sudah saya buat untuk gereja ini? Ya, terkadang kita dapat melakukan sesuatu, namun saya tidak melakukan untuk Tuhan dan untuk umat Tuhan di gereja ini. Mengapa saya nggak buat? Ya, karena kita memiliki kecenderungan untuk menuntut dan menuntut. Tetapi Tuhan mau supaya kita berkontribusi. Artinya, kita semua memikirkan apa yang bisa dibuat untuk Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan untuk bersama. Puji Tuhan, beberapa umat Tuhan di jemaat Mount Moriah sudah sangat baik hati. Ya, mari kita semua juga mengikuti apa yang baik itu, berkontribusi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan hanya mereka-mereka saja, ya. Kita juga walaupun kecil, Tuhan kasih berkatnya sama kita. Mari kita contoh yang sudah melakukan yang baik, ya. Tante Heni, ya, menyalurkan dananya, ya, puji Tuhan. Pak Stefanus, ya, Tante Orpa, ya, dan yang lain-lain, ya. Umat-umat Tuhan, ya, ini Pak Simbolon juga ini baik hati nih, ya, ini sudah kenal lama ini, ya, dengan keluarga Pak Simbolon ini, ya, dan yang lain-lain, ya, baik hati, puji Tuhan, ya. Mari saudara yang dikasihi Allah, kita semua dituntut oleh Tuhan, bukan hanya 1-2, kepada semua orang, setiap orang Tuhan tuntut, ya. Baik saudaraku, John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan bagi bangsa. Kalau kita kaitkan dengan pekerjaan Tuhan, jangan tanyakan apa yang telah gereja berikan padamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan pada gerejamu dan pada Tuhan. Mari saudaraku, ya, kita melakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita berbuat baik? Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ingat, ya, kita punya alamiah, dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah, Tuhan mau supaya kita hidup dan berbuat baik. Yang ketiga, Tuhan mau kita jadi teladan dalam berbuat baik.
Ya, jadi bukan kita hanya mengecap kebaikan orang, ya, tapi Tuhan mau supaya semua umat Tuhan menjadi teladan dalam berbuat baik. Ya, bukan hanya menunggu orang berbuat baik kepada kita, tapi kita perlu juga bertindak berbuat baik menjadi teladan bagi yang lain. Ya, Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Tuhan yang memerintahkan kita supaya kita menjadi teladan dalam berbuat baik. Dalam arti, mari kita berlomba-lomba melakukan yang baik dan berbuat yang baik. Kita buat yang baik supaya bisa jadi teladan untuk anak-anak kita. Kita buat yang baik supaya kita bisa jadi teladan untuk umat-umat Tuhan. Kita buat yang baik supaya kita bisa teladan bagi keluarga kita. Yang keempat, mengapa kita harus berbuat yang baik? Apa korban yang berkenan kepada Allah? Kenapa kita harus berbuat yang baik? Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Ya, apa korban yang berkenan kepada Allah? Berbuat baik dan memberi bantuan. Ya, mengapa kita harus berbuat baik? Sebab itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Yang kelima, mengapa kita harus berbuat baik? Tidak berbuat baik, tahu berbuat yang baik, tapi tidak melakukannya, berarti kita berdosa. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wah, kalau begitu selama ini saya sudah sangat banyak dosa dong. Ya, saya tahu melakukan yang baik untuk sesama, tapi saya tidak mau kasih. Ya, mungkin di parkiran, ya, karena saya sebentar saja masuk di parkir, sudah datang tukang parkir minta uangnya. Cepat saya pergi supaya nggak kasih parkir. Padahal apa? Hanya uang kecil contohnya ya. Nah, ya, ternyata ini dosa juga. Ya, ya. Tahu berbuat yang baik. Ada yang minta-minta. Ini pengemis sudah tidak boleh ada di kota ini. Ya, kalau kita kasih sama dengan apa? Menyokong mereka jadi pengemis. Ya, mari kita perhatikan dengan baik. Ya, kalau tahu hal yang baik. Kalau dia susah. Ya, dia ternyata apa? Ada cacatnya. Mari kita lakukan. Ya, apapun yang kita bisa lakukan yang baik. Dan Tuhan katakan, jika seorang tahu bagaimana berbuat yang baik, mari kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, berarti apa? Berdosa. Ya, kita harus memperhatikan apa kata firman Tuhan. Tahu berbuat yang baik, tapi tidak melakukannya, berarti berdosa. Yang keenam, mengapa kita berbuat baik? Berbuat baik itu memuliakan Bapa di sorga. Ya, jadi perlu kita berbuat baik karena memuliakan Bapa di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berbuatlah yang baik, bukan supaya dipuji. Sebab ada yang tidak mau berbuat baik lagi oleh sebab tidak dipuji. Biarlah pujian itu datang dari Tuhan, bukan sekedar dari manusia. Buatlah yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Berbuat baik supaya orang memuji Tuhan. Di dalam Testimonies jilid 4 halaman 53, penyelamatan jiwa haruslah menjadi pekerjaan selama hidup bagi semua orang yang mengakui Yesus. Memperkenalkan keselamatan dari Yesus lebih mudah ketika kita memulainya dengan berbuat baik bagi Tuhan. Tuntutan Allah bagi umatnya. Allah menuntut agar setiap jiwa yang mengenal kebenaran akan berusaha memenangkan orang lain untuk mengasihi kebenaran. Jikalau kita tidak rela berkorban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang menuju kepada kebinasaan, bagaimanakah kita dipandang layak untuk memasuki kota Allah? Testimoni jilid 9 halaman 103 dan dituliskan di dalam penuntun pelayanan Kristen halaman 12 ayat yang pertama. Dengan demikian, menyelamatkan jiwa melalui berbuat kebaikan, mau berkorban untuk orang lain. Itulah yang Yesus lakukan selama dia ada di dalam hidup. Dan kuasa itu dikatakan terdapat dalam apa? Kuasa itu bukanlah di dalam talenta, pendidikan atau kekayaan, dan tidak pula dalam nama yang dikenal.
ya, tetapi kuasa itu ada di dalam pengorbanan diri. Oh, saya hanya punya sedikit, yang sedikit dituntut daripada kita. Saya punya banyak, banyak dituntut dari kita. Ada kuasa dalam berbuat baik, menginjil yang berhasil, ya, menginjil yang berhasil dengan berbuat kebaikan. Tuhan mau supaya kita berbuat baik dan berkorban untuk sesama. Tingkatkan roh memberi, seperti Yesus memberikan hidupnya berkorban untuk keselamatan kita. Gantinya kita memikirkan apa yang harus diberikan bagi kita. Sekarang kita berkontribusi berpikir apa yang saya harus berikan untuk sesama. Yang ketujuh, yang terakhir, ya, berbuat baik menyempurnakan pekerjaan iman. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Jadi dengan berbuat baik, kita menyempurnakan pekerjaan iman. Kita harus memiliki kemauan untuk terus berbuat baik. Apa upah mereka yang berbuat baik? Ya, ternyata upah berbuat baik bukan hanya diberikan di sorga, tapi di bumi ini juga. Dalam Roma 2 ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Yang berbuat baik akan diberkati di bumi ini. Saudaraku, dan yang kedua, dalam Yohanes 5 ayat 29, yang berbuat baik akan, ya, keluar dan bangkit mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan dihukum. Berbuat baik untuk kemuliaan diri sendiri, itu artinya sama dengan berbuat jahat. Berbuat baik untuk memuliakan Tuhan, inilah yang baik di mata Tuhan. Dalam Matius pasal 25 ayat 40, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari Sabat ini, yang pertama, mari kita pikirkan dan lakukanlah hanya yang baik, sebab kita diciptakan untuk berbuat hanya yang baik. Yang kedua, apabila kita tahu berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, artinya kita berdosa. Karena itu, mari kita terus lakukan yang baik. Yang ketiga, tidak semua orang yang berbuat baik adalah umat Tuhan. Tetapi setiap umat Tuhan akan berbuat baik. Tidak semua orang yang berbuat baik akan selamat. Tetapi setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus pasti akan berbuat kebaikan. Yang keempat, memuliakan Tuhan haruslah menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Dengan berbuat yang baik, kita sedang melakukan yang memuliakan Tuhan. Artinya, kita sedang hidup dalam kelimpahan kasih. Buatlah selalu yang baik, dan yang baik. Mari berbuat baik sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berbuat baik. Terima kasih banyak Pendeta Desmond Silotonga yang sudah mengingatkan kembali